Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, para orang tua kami yang kami cintai, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, berjumpa di kesempatan malam hari berbahagia ini, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita isi dengan sebuah ibadah setelah melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Apa yang kita lakukan sekarang ini juga merupakan sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama, belajar. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar agama itu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimah. Demikian pula disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, berkumpul di masjid, kemudian mereka mendalami agama Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, salah satu cara untuk melapangkan dadahnya kita, salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hidup adalah dengan duduk bermajelis ilmu. Kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi keterangannya dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang berkumpul di masjid tersebut di dalam rangka mempelajari agama Allah, maka akan turun ketenangan dalam hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan senantiasa dilingkupi dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan nama mereka akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia. Demikian pula jamaah sekalian yang kami muliakan, duduknya kita sejenak dari maghrib sampai isya itu juga ya akan teranggap
sebagai ribat. Ya, pahalanya sama seperti orang yang berjaga di perbatasan kaum muslimin dan orang-orang kafir yang sedang berperang. Ya. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wantidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat." Menunggu dari satu salat ke salat berikutnya, maka itu bagaikan orang yang melakukan ribat. Ribat itu jaga di daerah perbatasan ketika terjadinya perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Maka ya, demikian jamaah sekalian, rentetan kecil dari keutamaan-keutamaan yang didapatkan, terkhusus orang-orang yang menghadiri majelis ilmu tersebut di antara sholat maghrib dan isya. Ya, pahalanya itu bagaikan orang yang melakukan ribat. Jamaah sekalian yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selaku manusia, ya, merupakan sebuah ketetapan Allah bahwa kita pasti akan terjatuh dalam kesalahan, kekhilafan, dosa dan kemaksiatan. Demikianlah kita, makhluk yang bernama manusia, sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sebagai hamba yang bakalan terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Kita bukan malaikat yang memang sejak awal penciptaannya telah ditetapkan sebagai makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Itulah malaikat. Ya, makhluk mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Allah tentang perangai dari malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Mereka malaikat itu adalah hamba-hamba yang senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah berbuat maksiat, sekalipun nggak pernah buat maksiat. Itu siapa? Malaikat. Beda dengan kita, jamaah sekalian yang kami muliakan, manusia. Ya, memang diciptakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang bakalan berbuat maksiat. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu bakalan terjatuh dalam kesalahan, pasti akan berbuat kekhilafan, dosa. Itulah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menginformasikan untuk kita semuanya, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti akan terjatuh dalam kesalahan. Akan tetapi jamaah sekalian yang kami muliakan, ternyata dari takdir dan penetapan Allah bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak bakalan lepas dari kesalahan, ternyata ada hikmah di situ. Ternyata ada keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Allah bukakan untuk kita sebuah ibadah yang mulia yang bernama taubat. Ya. Itulah hikmahnya. Bukan dengan pengetahuan kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang bakalan terjatuh dalam dosa,
kemudian kita jadikan sebagai argumentasi untuk terus menerus terjatuh dan berbuat kemaksiatan. Ya, setiap berbuat kemaksiatan, setiap berbuat dosa, katanya kan sudah takdir Allah. Ya, ketika diberikan nasihat untuk berhenti dari kemaksiatan, kemudian berargumentasi, ya mau apa lagi, ini kan takdir Allah. Ya. Bukan demikian jamaah sekalian. Allah ciptakan kita, Allah takdirkan kita sebagai hamba yang bakalan terjatuh dalam kemaksiatan. Ada hikmah yang mulia di balik semua itu, yaitu untuk kita mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, seruan kepada orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Allah perintahkan kita, Allah ingatkan kita untuk kita mau kembali bertobat kepadanya. Kita akui kita itu banyak dosa dan kekhilafan-Nya. Sudah tidak terhitung jumlah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah. Terkadang di beberapa tempat kita gak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sangatlah banyak. Padahal nikmat yang telah Allah berikan sampai detik ini itu jumlahnya tidak terhitung. Itukah cara kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itukah caranya kita membalas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Dengan berbuat maksiat, dengan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkannya. Alhamdulillah jamaah sekalian, Allah gak jadikan dosa itu berbau. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah gak jadikan dosa itu berbau. Coba sekiranya setiap kali kita melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bau ke dalam tubuhnya kita. Mungkin gak seorang pun mampu untuk duduk bersebelahan dengan kita. Ya jamaah sekalian, itu termasuk dari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kita, Allah mengharapkan kita untuk kembali kepadanya. Dari sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepadanya, dari matanya kita, dari mulutnya kita, berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, berapa banyak kata-kata yang telah keluar dari mulutnya kita yang menyakiti hati kedua orang tuanya kita, berapa banyak dari ucapan yang keluar dari mulutnya kita yang melukai perasaan istrinya kita, suaminya kita, anak-anaknya kita, tetangganya kita, kaum muslimin dan muslimat yang lain. Berapa banyak dari kata-kata yang telah keluar dari mulutnya kita yang kemudian menjadikan orang tua kita menangis karena gak tahan dengan kepedesan ucapan yang telah keluar dari mulutnya kita. Berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh tangannya kita, berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh kakinya kita. Kita pakai kakinya kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat jamaah sekalian, semua dari anggota tubuhnya kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan bersaksi. Kita ngelak, tangan kita akan berbicara. Kita ngelak, kakinya kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jamaah sekalian, mumpung kita masih hidup, mumpung Allah Rabbul Alamin masih memberikan kesempatan kepada kita, maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda. Ya. Jangan kemudian mengatakan saya kan masih muda. Ajal nggak melihat tua muda. Ajal nggak melihat kesiapannya kita. Ini orang yang sudah siap meninggal, ini dululah yang diwafatkan. Nggak ada. Kalau semuanya sudah dapat jatah dari yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tidak seorang pun mampu untuk mengelak dan berlari jarinya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kematian, maka tidak seorang pun yang mampu untuk memajukannya ataukah mengundurkannya walaupun sesaat, dimanapun kita lari bersembunyi. Ahinama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dan dimanapun kalian berlari, wahai para hambaku, kata Allah, maka sungguh kematian tersebut akan menjumpai kalian walaupun kalian berlari bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Ya, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berlari menghindar darinya pasti dan pasti akan menjumpai kalian. Sejenak merenung, mengajak semuanya kaum muslimin dan muslimat sejenak merenung dari umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sejenak merenung dari waktu yang telah diberikan oleh Allah. Di antara kita ada yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun mengajak untuk merenung sejenak dari umur waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Banyakkan mana yang kita pakai, apakah dalam ketaatan ataukah kemaksiatan kepadanya. Sejenak merenung bahwa dosa-dosa yang dahulu kita lakukan mungkin sekarang ini bisa saja kita lupa, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang 20 tahun yang lalu yang kita sekarang lupa, semuanya akan dinampakkan di hari kiamat. Dosa yang 30 tahun yang lalu yang telah kita anggap biasa, ingat, semuanya masih tersusun rapi di dalam pencatatan malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada kata-kata ucapan yang keluar dari mulut seorang hamba kecuali dua malaikat pengawas akan setia untuk mencatatnya. Bagaimanapun dosa itu lamanya telah kita lakukan, tapi ingat, semuanya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka jamaah sekalian yang kami muliakan, mumpung sekali lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mumpung kita masih hidup dan berada di atas tanah, di atas bumi ini, belum berada di bawah bumi, ya, makanya berbenah diri. Kita semuanya muhasabah dirinya kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab diri kalian. Hisab diri kalian, ya, sebelum kalian dihisab. Pikirkan berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, berapa banyak amalan ketaatan yang telah kita lakukan, ya.
Jangan sampai kita kalah dengan pedagang. Pedagang itu setiap harinya hitung, ya, barang-barang yang masuk dan keluar. Pedagang itu pasti selektif sekali, pinginnya itu ada laba di setiap harinya. Itu dalam urusan dunia. Ini untuk akhiratnya kita, ya. Tentunya harus lebih dari pedagang itu. Introspeksi di hari ini, kemaksiatan apa yang telah kita lakukan kepada Allah di hari ini, ibadah apa yang telah kita lakukan untuk kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya tobat. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa yang akan terkategorikan sebagai taubatan nasuha apabila meliputi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dia bertobat dan yang melandasi tobatnya karena Allah. Ini yang pertama. Tobat akan dikatakan tobat yang benar kalau dia berhenti dari kemaksiatan dengan dasar landasan takutnya kepada Allah. Bukan karena takut kepada manusia, bukan karena kapok ketangkap polisi, bukan karena kapok digebukin masyarakat ketika dia merampok, ketika dia mencuri, ketika dia melakukan kemaksiatan. Bukan itu. Tapi dia berhenti karena Allah. Dia berhenti dari berzina, bukan karena malu jadi omongan manusia, bukan. Tapi dia berhenti dari perbuatan zinahnya tersebut karena Allah, karena dia takut kepada Allah, karena dia takut akan neraka Allah. Dia berhenti dari perbuatan zinahnya, judihnya, minum-minuman kerasnya, dan semua jenis kemaksiatan yang dia lakukan. Dia berhenti karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut, ya, akan neraka dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian yang kedua, al-iqla', berhenti, ya. Kalau memang betul-betul ingin bertobat, maka berhenti dari kemaksiatan tersebut. Jangan ngomongnya tobat, tapi sejam kemudian, 2 jam kemudian kembali lagi berbuat maksiat. Ya, itu bukan namanya tobat. Ya, tobat itu artinya apa? Al-iqla', berhenti dong. Sebagai bentuk konsekuensi dari ucapan dan pengakuan kita telah bertobat kepada Allah, maka berhenti dari kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, an-nadam, nyesal. Harus nyesal. Kalau perlu nangis, tangisi itu, ya, tangisi kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita lakukan kepada Allah. Yang bahaya kalau air matanya kita itu sudah mengering, ya. Bisanya nangis kalau nonton drama-drama, bisa nangis kalau HP-nya hilang, tapi nangis karena Allah sudah nggak bisa lagi. Wah, itu bahaya tuh, ya. Nggak bisa lagi nangis karena rindu kepada Allah, nggak bisa lagi nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahaya tuh. Harus koreksi dirinya kita, ya. Itu bahaya, karena termasuk dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat di padang mahsyar adalah apa? Rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seorang lelaki ataukah wanita yang dia mengingat Allah dalam keadaan sepi, nggak ada yang lihat dia, kemudian kedua air matanya meneteskan air mata karena rindunya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hati-hati itu. Ya. Jadi nangis. Kalau bisa di tengah malam bangun kita, nangis, sesali dosa dan kemaksiatan yang selama ini telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis. Jangan berbangga. Apa yang mau dibanggakan dari maksiat itu? Apa yang mau dibanggakan jamaah sekalian? Ya. Sampai-sampai diceritakan kepada orang lain, disebarkan di media sosial, naudzubillah. Gak boleh. Ya. Maksiat itu untuk kita tutupi dan kita rangkaikan dengan penyesalan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diceritakan, bukan untuk dibanggakan kepada orang lain. Makanya termasuk dari orang-orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah adalah orang-orang yang berbuat maksiat, kemudian Allah telah tutupi aibnya tersebut, kemaksiatannya tersebut, kemudian di pagi harinya dengan bangganya dia ceritakan kemaksiatan tersebut kepada teman-temannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujaharati. Semua umatku akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, illal mujaharah, kecuali golongan al-mujaharah. Qila wa manil muhajarati ya Rasulullah. Kemudian para sahabat dengan penuh penasaran bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa sih orang-orang mujaharah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang berbuat maksiat di malam harinya, kemudian Allah telah menutupi aibnya dengan kasih sayangnya, kemudian di pagi harinya dengan bangganya dia ceritakan kemaksiatan tersebut kepada orang lain, kepada teman-temannya. Ya. Dari perbuatan zinahnya, dari perbuatan minum-minuman kerasnya, dari perbuatan judinya, dari perbuatan penipuan yang dia lakukan, dia ceritakan semuanya dengan bangganya. Nah, inilah orang-orang yang tidak bakalan mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbangga dengan kemaksiatan. Kalau sudah terlanjur buat maksiat, jangan diceritakan kepada orang lain. Ya, tutup kemaksiatan tersebut, cukup antara kita dengan Allah, kemudian kita bersegera bertobat, mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kata para ulama, ya, al-azm alla yaudu ilaiha. Persyaratan yang berikutnya adalah dia bertekad bulat dan kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan itu untuk kedua kalinya. Harus tekad dong, ya. Harus dilawan tuh hawa nafsunya gitu. Memang hawa nafsu itu jamaah sekalian yang kami muliakan selalu mengajak kita kepada keburukan. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu mengajak kepada perkara-perkara yang jelek, selalu mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Harus dilawan, jangan diikuti, ya, jangan diikuti. Makanya kata para ulama, obat untuk melawan hawa nafsu itu adalah apa? Dengan tidak melaksanakan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya kita. Hawa nafsunya kita ngajak untuk tidak sholat, dilawan. Ngajak berbuat dosa ini dilawan, jangan diikuti. Ya. Bertekad bulat untuk tidak mengulangi dosa yang pernah kita lakukan. Jadikan itu pelajaran dalam kehidupan kita. Apa yang pernah kita lakukan dari kemaksiatan, jadikan itu sebagai pelajaran. Semua sarana, semua celah-celah yang bisa mengantarkan kita untuk terjatuh kedua kalinya ke dalam kemaksiatan tersebut, tutup rapat-rapat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Seorang mukmin itu tidak boleh terjatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya. Itu watak seorang muslim dan muslimah yang baik. Jangan terjatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Sudah pernah jatuh terperosok ke dalam lubang itu, harus jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Ya, jadikan pelajaran itu untuk kita tidak terjatuh kedua kalinya. Makanya ini penting jamaah sekalian. Kemudian syarat yang berikutnya, dia bertobat di waktu dan di masa masih diterimanya tobat. Itu penting ya. Jadi ada masa dan waktu tobat nggak diterima lagi oleh Allah ya. Yang pertama dari masa dan waktu tersebut ketika nafasnya kita sudah sampai ke tenggorokan, kerongkongan ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih menerima tobatnya seorang hamba sampai nafasnya itu belum sampai ke tenggorokannya ini ya. Sudah mau meninggal baru katakan saya ingin tobat ya, nggak terima lagi ya. Kemudian masa yang kedua adalah ketika matahari terbit dari arah barat ya, alias apa? Kiamat. Nanti sudah kiamat baru ingin bertobat, itu sudah tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebutkan jamaah sekalian dari keterangan syarat-syarat taubat nasuha itu adalah apabila dosa yang kita lakukan tersebut berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa tersebut ada kaitannya dengan saudara kita, antara sesama makhluk ciptaan Allah, maka syarat-syarat yang telah berlalu bersama kita tambah lagi satu ya. Jadi apa yang telah berlalu bersama kita itu syarat tobat untuk apa? Dosa antara kita dengan Allah ya. Kalau dosa yang pernah kita lakukan tersebut ada hubungannya dengan manusia, ada hubungannya dengan hak orang lain, dari hartanya, dari harga dirinya dan kehormatannya, maka untuk menjadikan tobatnya kita itu benar, syarat-syarat yang telah kita sebutkan tambah lagi satu syarat ini, minta maaf dan kembalikan yang menjadi hak orang lain ya. Kita pernah ngambil duitnya orang lain, kita pernah ambil barangnya orang lain, wajib hukumnya untuk kita kembalikan. Gak boleh orang katakan saya bertobat kepada Allah, saya gak mau ulangi lagi perbuatan saya itu, tapi duitnya orang gak dikembalikan. Tapi barang yang pernah dia ambil dari saudaranya dia tidak kembalikan, maka itu gak sah tobatnya, tidak terkategorikan sebagai taubatan nasuha. Kembalikan. Kalau kita pernah ngambil duit orang, entah dengan cara menipunya ataukah dengan cara-cara lainnya yang tidak dihalalkan dalam Islam, maka wajib untuk kita kembalikan. Cari orangnya ya. Kalau ketemu alhamdulillah, serahkan ya. Kalau nggak ketemu cari dulu ya. Kalau sudah meninggal, dengar berita sudah meninggal, cari ahli warisnya ya. Kalau nggak ada ahli warisnya, sudah cari ke sana kemari, handphonenya, nomor teleponnya nggak ada lagi yang aktif, rumahnya yang dulu sudah berganti orang, nggak tahu kemana, maka duit yang pernah kita ambil tersebut kita infakkan, kita sedekahkan ke masjid
ataukah ke pantai asuhan, ataukah ke tempat-tempat lainnya yang bermanfaat, kemudian kita niatkan pahalanya tersebut untuk orang yang kita ambil hartanya tersebut. Itu caranya untuk berlepas diri ya dari harta orang lain yang telah kita makan dan ambil dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Kalau di suatu hari nanti kita sudah sedekahkan 5 juta ya ke masjid dengan niat orang tersebut, karena kita beranggapan udah gak ada lagi, gak tahu kemana carinya ya. Ternyata setahun kemudian nongol dia, Pak, masih ingat saya Pak ya, Bapak dulu pernah ngambil duit saya, Bapak dulu pernah ngutang 5 juta sama saya, mana duit saya? Caranya ada 2. Yang pertama, ngomong dengan orang tersebut bahwa saya sudah nyari Bapak dahulu, keliling nyari berita gak dapat, akhirnya duit tersebut saya infakkan ke masjid dengan niat pahala untuk Bapak. Kalau Bapak terima, alhamdulillah. Kalau orang tersebut katakan, oh iya makasih Pak, gak apa-apa, sudah selesai, alhamdulillah ya, selesai masalah. Tapi kalau Bapak pemilik duit tersebut keberatan dan tidak mau menerimanya, maka wajib untuk kita kembalikan. Wajib untuk kita kembalikan, dan pahala dari apa yang kita sedekahkan tersebut akan beralih kepada kita. Itu caranya untuk mengembalikan hak orang lain tersebut ya. Apabila berkaitan dengan harga diri, kehormatan, pernah kita gibahin dan ya, kita azan dulu insyaallah. Setelah sholat isya kita tambah sedikit ya dari materinya, dan kita buka sesi tanya jawab 1 ataukah 2 pertanyaan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Wa akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa cara bertobat dengan sebenar-benar tobat apabila kemaksiatan tersebut, dosa tersebut ada kaitannya dengan hak orang lain. Kalau bentuknya duit, harta, maka wajib untuk dikembalikan ya. Kalau bentuknya kehormatan dan harga diri, kita pernah gibahin orang, kita pernah jelekkan orang lain, kita pernah gosipin orang lain, kita pernah tuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak mendasar, maka cara bertobat dan berlepas diri darinya adalah dengan meminta maaf kepadanya. Itu kalau orangnya tipe orang yang pemaaf. Kalau kita tahu bahwa orang yang pernah kita gibahin, kita gosipin dan jelekkan tersebut adalah orang yang selalu berlapang dada untuk menerima pintu maaf dari orang lain, maka datangi dia, minta maaf ya. Tapi kalau orangnya pemarah, kalau orangnya terkenal gampang emosi ya, maka kalau dikhawatirkan timbul perkara yang membahayakan dirinya kita, maka cara bertobatnya cukup dengan beristighfar dan memohon ampun untuk saudara kita yang telah kita gibahi tersebut. Kemudian yang kedua, caranya kita perbaiki dan luruskan nama baiknya di hadapan orang-orang yang pernah kita gibahi ya.
kepada orang-orang yang pernah kita duduk bersama untuk menggibahin orang tersebut, kita ajak lagi mereka untuk mengembalikan nama baiknya, bahwa orang tersebut adalah orang yang baik, saya mengakui kesalahan saya. Itu bentuknya kalau orangnya itu kita khawatir, ya. Kalau kita minta maaf malah kita digebukin, ya. Maka dalam sebuah kaidah disebutkan apa? Akhafud dhararain. Dalam menindak dan menghilangkan bahaya itu harus ditempuh bahaya yang lebih ringan, ya. Nggak boleh mencegah kemungkaran yang bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi tinggal dilihat kondisinya. Jadi demikian jamaah sekalian, apa yang kita sebutkan dari syarat-syarat dan keutamaan taubat tersebut, sebagai penutup, bagaimanapun kelamnya masa lalu kita, maka pintu taubat akan selalu Allah bukakan untuk kita. Mari kita berbenah diri, kemudian membuka lembaran-lembaran yang baru. Kemudian juga jangan pernah berputus asa dari pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Teringat di dalam sebuah hadis yang Nabi ceritakan dan nukilkan kepada kita, kisah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Bukan satu orang dibunuh, 99, ya. Kemudian timbul keinginan sang pembunuh ini untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya dia pun bertanya kepada orang lain, kepada siapa saya ingin bertanya tentang permasalahan yang saya hadapi. Akhirnya masyarakat mengarahkan kepada seorang abid, ahli ibadah. Kerjaannya rutin melaksanakan ibadah, tapi terluputkan untuk mempelajari agama Allah, ya. Akhirnya sang pemuda ini yang telah membunuh 99 jiwa bertanya, wahai abid, wahai ahli ibadah, aku telah membunuh 99 jiwa, fahal alayya taubatun, apakah masih terbuka pintu taubat untuk saya, ya. Orang yang rajin ibadah ini karena menyibukkan dirinya dengan ibadah, tidak membekali diri dengan ilmu agama, akhirnya berfatwa sesuai dengan ilmunya, ya. Dianggap wah, satu jiwa aja dosa besar, apalagi 99 jiwa. Akhirnya dia mengatakan tidak ada lagi pintu tobat untuk kamu, sudah terlalu besar dosa yang kamu lakukan kepada Allah. Akhirnya anak muda ini pikir, waduh kalau gitu tanggung 99. Akhirnya digenapin 100, dibunuh sama pemuda itu. Itulah bahaya kalau berfatwa dalam urusan agama tanpa bekal ilmu, itu bahaya, ya. Akhirnya dibunuh, genaplah berapa? 100. Akhirnya sang pemuda bertanya lagi kepada masyarakat sekitar, kemana saya bertanya tentang problem yang saya hadapi ini. Akhirnya ditunjukkanlah dia kepada seorang alim. Kalau tadi abidun, ahli ibadah, kalau ini alimun, orang yang berilmu. Ceritakan bahwa saya telah membunuh 100 jiwa. Fahal alayya min taubatin, apakah masih terbuka pintu taubat buat saya? Lihat ini orang berilmu ini, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu enggak tahu, ya. Ketika ditanya, dia gambarkan problem yang dia hadapi, telah membunuh 100 orang, apakah masih terbuka pintu tobat? Kata orang yang berilmu itu, apa yang menghalangi kamu dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada, ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, kalau kita jujur ingin kembali kepada Allah, maka pintu taubat dan rahmatnya Allah jauh lebih luas dibandingkan kemaksiatan yang kita lakukan kepadanya. Akhirnya sang alim, orang yang berilmu ini pun memberikan nasihat
pada sang pemuda ini untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Ya, karena teman pergaulan itu luar biasa pengaruhnya. Makanya di dalam Islam kita juga dituntut dan dituntun untuk memilah dan memilih teman, sahabat, kawan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum liman yukhalil." Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Kalau temannya baik agamanya, baik akhlaknya, maka dia juga akan baik. Sebaliknya kalau teman kita jelek akhlaknya, suka berbuat maksiat, ya lama kelamaan kita pun akan terseret dan terwarnai dengan apa yang mereka lakukan. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihat, selektif ketika kalian memilih teman. Ya, karena kata para ulama, inna sahiba sahibun. Teman itu bagaikan magnet. Ya. Itulah kenikmatan yang besar dari Allah. Kalau kita dipilihkan oleh Allah teman-teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita bergaul dengan orang yang baik, minimal walaupun kita nggak bisa mencontoh dan melakukan kebaikan yang mereka telah lakukan, minimal kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan ketika berada di tengah mereka. Itu untungnya, itu manfaatnya ketika bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Minimal kita terhenti dari kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bergaul dengan teman-teman yang jelek, yang memang setiap harinya senang berbuat maksiat, gimana mungkin dia tegur kita sementara dia sendiri lakukan? Ya. Gimana mungkin orang-orang yang berbuat maksiat tersebut memberikan nasihat yang baik kepada kita kalau dia sendiri terjatuh dalam kemaksiatan tersebut? Ya, makanya kata sang alim ini, kamu tinggalkan daerah kamu tersebut dan kamu pergi ke daerah ini yang mana penduduknya di situ mereka baik, soleh, rajin beribadah kepada Allah. Akhirnya sang pemuda ini yang telah membunuh 100 jiwa dan telah bertobat kepada Allah melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan dia tersebut menuju daerah yang masyarakatnya baik itu, Allah Subhanahu wa taala wafatkan nyawanya, mati, meninggal. Ya. Dalam keadaan sudah pingin pindah dari masyarakat yang jelek tersebut, yang berbuat maksiat, kepada masyarakat yang baik. Ya. Akhirnya disebutkan dalam hadis tersebut, malaikat yang ditugaskan oleh Allah pun akhirnya berebutan. Nah, ini jatah saya ini. Dia udah banyak berbuat maksiat. Malaikat rahmat yang satunya mengatakan tidak. Dia telah melakukan kemaksiatan tapi telah jujur dalam tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diukur, ya, jalan tengahnya diukur. Jauhan mana dia? Ya. Perjalanan dia itu apakah sudah mendekati daerah tujuannya ataukah masih jauh? Setelah diukur, ternyata sang pemuda ini lebih dekat mendekati daerah yang telah dia tuju. Akhirnya malaikat rahmat pun mengambil orang tersebut. Subhanallah. Itu menunjukkan kepada kita semuanya bahwa bagaimanapun kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah, mari kita jujur untuk kembali kepada Allah. Ya. Mari kita jujur untuk membuka lembaran yang baru. Kita akui kita banyak dosa, dan kita akui kita tidak bakalan bisa untuk menerima dan memikul azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main jamaah sekalian.
Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Pilihan di hadapan kita itu cuma dua, surga ataukah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mau menggadaikan kehidupan yang kekal abadi di surga Allah dengan kehidupan kebahagiaan yang sesaat di dunia ini, yang kemudian kita tanpa peduli menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabarkan dirinya kita. Sabarkan dirinya kita dan kekang hawa nafsunya kita. Jangan mau menggadaikan dan menukar kebahagiaan yang hakiki tersebut dengan kehidupan yang fata morgana dan bersikap sementara. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Dan apa yang berada di sisi kalian wahai para hambaku, semuanya akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah berupa kenikmatan itulah yang kekal abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Tapi pada kenyataannya kita masih saja banyak tertipu. Padahal surat itu sering kita baca dalam Al-Quran. Dan akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Semoga Allah Rabbul Alamin mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau masih ada tersisa waktu, kita manfaatkan untuk membuka sesi tanya jawab, satu ataukah dua pertanyaan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita menemukan duit di jalan? Apakah kita kembalikan ataukah menjadi hak yang menemukan? Barakallahu fiik. Itu tergantung jumlahnya. Ya. Kalau jumlahnya kecil, ya 2.000, 5.000, 10.000, dan kita pikir memang tidak ada bakalan orang yang mencarinya, maka silahkan diambil. Kalau ragu-ragu, infakkan, sedekahkan ke masjid. Itu lebih berhati-hati. Ya. Kalau kita sudah gunakan atau kita sudah infakkan, kemudian ada orang mondar-mandir nyari duitnya. Cari apa, Pak? Duit saya 5.000 hilang, jatuh, kembalikan. Ya. Kalau jumlahnya besar, ya 1 juta, 2 juta, maka wajib untuk dipegang dan diumumkan. Ya. Jangan mengatakan, wah alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Enggak. Ya. Jadi diamankan, kemudian dipublikasikan, disebarkan, tulis ataukah diumumkan. Ya, Pak, nanti kalau ada orang yang bertanya dan kehilangan duit, jangan sebutkan ciri-cirinya, nanti orang ngaku semua. Ya, ngomong aja, ya barang siapa yang kehilangan duit 1 juta ataukah 2 juta, nanti hubungin saya, Pak, di sini. Itu diulang-ulang tersebut selama 1 ataukah 2 tahun, saya lupa. Ya. Kalau dari masa tersebut tidak ada yang mengaku, maka boleh kita gunakan. Tapi nanti ketika seperti yang kita sebutkan, datang orangnya dengan menyebut ciri-ciri yang sama dengan apa yang kita pegang tersebut, maka wajib untuk mengembalikannya. Ya, wajib untuk mengembalikannya. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada yang berselisih paham dengan ibu angkat, ibu tiri, apakah termasuk anak durhaka? Jawabannya tidak. Jadi harus dibedakan kedudukan ibu kandung dan ibu tiri. Semua dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang ibu, itu ibu kandung. Di dalam surat Al-Isra kata Allah Rabbul Alamin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian Allah telah menetapkan, memutuskan untuk kalian tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, dan kalian hanya beribadah kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian, orang tua kandung, ibu bapak, ihsana, berbuat baiklah. Di dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, wahai Rasulullah,
siapa sih manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibu kamu. Tsumma man? Siapa lagi? Ummuk, ibu kamu. Tsumma man? Qala ummuk, tsumma man? Qala abuk. 3 kali. Siapa? Ibu kamu. Siapa ibu kamu? Ibu kamu. Kemudian siapa? Bapak kamu. Ibu yang dimaksudkan di situ ibu kandung. Ya. Itu yang harus dipahami, bahwa semua perintah untuk berbuat baik itu ditujukan hukum asalnya kepada ibu kandungnya kita. Gimana dengan ibu tiri? Ibu tiri juga termasuk dari orang yang harus kita hargai dan hormati. Ya, cuman bentuk baktinya kita ya tentu beda. Kita pergauli dengan baik ibu tirinya kita, yang pertama karena dia orang tua. Yang kedua karena dia adalah istri dari bapaknya kita. Salah satu bentuk bakti seorang anak kepada bapak adalah memperlakukan dengan baik istri dari bapak tersebut, alias siapa? Ibu tiri. Ya, jadi kalau ada kesalahpahaman dengan ibu tiri, ya tetap juga diperintahkan untuk menyelesaikannya dengan baik-baik. Jangan karena mentang-mentang ibu tiri kemudian kita bersikap sewenang-wenang mengangkat suaranya, kita enggak. Tetap ada ya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya, karena dua tadi, selaku orang tua yang lebih tua dibandingkan kita, kemudian yang kedua karena beliau itu ibu tiri itu adalah suami istri dari apa? Bapak kandungnya kita. Kapan kita hargai ibu tirinya kita, sama halnya kita menghargai bapaknya kita. Ya. Kapan kita cinta kepada ibu tirinya kita, sama halnya juga kita cinta kepada bapak kandungnya kita. Ya, jadi kalau terjadi kesalahpahaman, segera dicarikan solusinya. Kalau kita salah, harus berbesar hati untuk minta maaf. Ya, jangan mentang-mentang memandang itu ibu tiri, kemudian kita bersikap angkuh, sombong, tidak mau meminta maaf. Enggak. Seorang muslim dan muslimah harus menjadi orang yang berbesar hati. Kalau salah, katakan salah, minta maaf. Minta maaf itu enggak menjatuhkan harga dirinya kita, tapi akan membawa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin la yazalu 'abdin bi afwin illa izzah. Ma zadallahu 'abdan bi 'abdin illa izzah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Wala yazalu," dan tidaklah seorang hamba itu ya pemaaf, hamba yang pemaaf, tidak Allah tambahkan kecuali izzah, kemuliaan. Jangan pernah menyangka bahwa kemuliaan itu akan didapatkan dari kesombongan, mustahil. Jangan pernah menyangka bahwa kemuliaan itu akan didapatkan dengan apa? Tidak maunya kita untuk mengakui kesalahannya kita. Justru kemuliaan itu ada ketika kita mampu dan tampil sebagai seorang hamba yang mengaku jujur kalau kita salah. Kalau kita salah, kembali kepada kebenaran. Ya, itulah muslim dan muslimah yang baik. Wallahu taala alam. Jadi kalau ditanya hukum asal ibu kandung dan ibu tiri, itu ada perbedaan dalam Islam. Ya, ada perbedaan dalam Islam dalam menyikapinya. Ya. Kemudian yang kedua, kalau berselisih paham dengan saudara lain dan kita menunggu maaf dari mereka, termasuk orang apa, ya. Jadi nggak boleh ya memutuskan hubungan silaturahmi. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ir rahim. Tidak bakalan masuk ke dalam surga Allah pemutus, yaitu pemutus hubungan silaturahim. Bagaimanapun keluarga kita boikot kita, jangan kita kemudian membalasnya dengan memboikotnya. Gak boleh. Ya. Kalau kita diboikot sama keluarganya kita, maka terus berupaya untuk menyambungnya.
Hari ini kita datang ke rumahnya, ditutupin pintu, jangan berputus asa karena yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi, telepon mereka diblokir, nomor teleponnya kita, WA-nya kita nggak dibalas-balas, tetap berbaik sangka kepada mereka. Gak boleh kemudian kita putuskan hubungan dengan keluarganya kita tersebut. Kenapa? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW di kesempatan yang lainnya, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi wasala idza qata'at. Orang yang menyambung silaturahmi itu adalah bukanlah orang-orang yang menyambung silaturahmi dalam rangka untuk berbalas budi. Ya, kenapa kamu datang menyambung silaturahmi? Karena saya banyak utang budi sama dia. Tapi penyambung silaturahmi itu kata Nabi SAW adalah orang yang terus menyambung silaturahmi walaupun keluarganya memutuskan hubungan dengannya. Sabar. Kalau bukan di hari ini, mungkin besok Allah membuka hatinya. Kalau bukan di pekan ini, bulan ini, tahun ini, Allah akan ketuk hatinya di waktu-waktu yang akan datang. Kalau kita sikapi dengan sikap yang sama dengan mereka, apa jadinya dan kapan ketemunya dan kapan akan terjalin kembali hubungan silaturahmi tersebut. Ya, jadi mengajak kepada kaum muslimin, jangan sampai karena perkara-perkara kecil kita menjadi orang-orang yang baperan, tersinggung dengan ucapan kedua orang tuanya kita, kemudian kita nggak mau lagi menjenguk orang tuanya kita. Naudzubillah, naudzubillah. Ya, itu anak durhaka. Ya, hanya karena ucapan yang tidak menyenangkan hatinya yang keluar dari bibinya, pamannya, adiknya, kakaknya, kemudian dia putuskan hubungan silaturahmi. Naudzubillah. Ya, jadi tips untuk melanggengkan hubungan silaturahmi tersebut, apa yang baik-baik mari kita kenang, apa yang jelek segera lupakan. Jangan dibalik, yang jelek yang dikenang terus, yang baik kita lupakan. Jangan. Mari menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berupaya untuk membersihkan hatinya kita. Itulah orang-orang yang bakalan selamat menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak lagi berguna harta, pangkat, jabatan, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, jauh dari kedengkian, jauh dari hasad, jauh dari noda-noda kesyirikan, jauh dari noda-noda kesombongan. Buang semua, remukkan semua, bersihkan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati yang akan memberikan kemanfaatan kepada pemeluknya di hari ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.